ahli surga. Di surga pun ada pasar. Bisa di sini bermakna adalah tempat untuk berkumpul. Tempat untuk berkumpul. Disebutkan dalam sebuah riwayat sahih, riwayat Muslim, jilid 17 halaman 170. Dan ini hadisnya nomor 81 dari awal kita belajar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan atau meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya di surga terdapat pasar. Mereka mendatangi pasar tersebut setiap Jumat. Lalu berhembuslah kepada mereka angin dari arah utara. Dan hembusan angin tersebut mengenai wajah dan pakaian mereka. Sehingga mereka bertambah indah dan tampan. Kemudian mereka pulang menemui istri-istrinya dalam keadaan semakin tampan dan mempesona. Melihat itu istri-istri mereka berkata, demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan mempesona setelah meninggalkan kami. Mereka menimpali, demi Allah, engkau juga semakin bertambah indah dan mempesona setelah berpergian kami. Teman-teman sekalian, coba riwayat-riwayat seperti ini bukan cuma sekedar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ini informasi disampaikan oleh Allah melalui lisan manusia terbaik. Manusia yang paling dipercaya. Anda kalau orang beriman, Anda akan percaya dengan Rasulullah SAW. Dan Anda tidak akan menjadi seperti orang-orang munafik dan orang-orang kafir Quraisy yang mendustakan Nabi SAW. Ini bukan dongeng teman-teman sekalian. Ini penyampaian berita benar. Ya, ini berita benar dari seorang as-sadiqul amin. Orang yang paling jujur dan paling terpercaya. Dia mengatakan teman-teman, sesungguhnya di surga terdapat pasar. Bagaimana? Allahu a'lam. Ini berita pasti benar. Jadilah seperti Abu Bakar. Yang dia punya kedudukan tinggi justru karena keyakinannya tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Mereka mendatanginya. Mereka maksudnya adalah kaum laki-laki saja. Kaum wanita tidak. Kaum wanita menunggu di istana mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam akhir hadis ini. Mereka mendatangi pasar tersebut setiap Jumat. Untuk apa? Untuk belanja sayuran, beli daging, ya, beli yang lainnya, enggak. Mereka hanya kumpul ngobrol-ngobrol aja. Cerita tentang dunia dulu, ingat gak dulu begini, ingat gak dulu begitu, ingat gak dulu. Mereka ngobrol. Mereka saling menyampaikan berita gembira. Alhamdulillah kita sudah dibalas oleh Allah dengan surga. Mereka menceritakan tentang kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka berbangga dengan itu. Indahnya pertemuan ini teman-teman. Di sebuah tempat bukan seperti pasar dunia yang penuh dengan becek. Sebuah tempat yang indah. Dan pasar sini bisa bermakna tempat berkumpul. Tidak harus seperti yang Anda bayangkan di dunia. Ya. Kalau di dunia ada mall, bahasa modernnya. Sebenarnya pasar juga. Makanya dikatakan pasar. Ya. Pasar swalayan atau apa ya. Jelas. Pasar dia. Artinya tempat berkumpul. Kalau ada mall, Anda cari mall yang paling indah di dunia di mana? Yang high class, bintang 5. Itu di dunia. Di surga lebih indah daripada mall itu. Lebih indah daripada tempat yang paling indah di dunia. Tempat orang berkumpul. Mereka ketemu dengan pakaian yang indah, dengan wajah berseri-seri, mereka selalu muda, mereka tampan semuanya. Ingat wajah mereka seperti Yusuf, artinya tampan, bukan ciplak wajah Yusuf, tidak. Wajah kita seperti ini, tapi Allah ubah menjadi sangat indah. Sehingga mirip dengan kedudukan Yusuf pada saat diberikan ketampanan di dunia. Alaihissalatu wassalam. Hati kita seperti Ayub. Postur tiba, postur tubuh kita bukan lagi seperti sekarang. 160, 170, 180, 190. Seperti Nabi Adam AS ke langit. 60 siku ke langit, 27,5 meter. Ini bukan main-main. Mereka kumpul dengan pakaian indah, dengan badan yang wangi, wajah berseri-seri. Mereka tidak ada beban sama sekali, sudah di surga abadi. Imam Ahmad mengatakan ketentraman dan kebahagiaan pada saat kaki sudah menginjakkan kaki ke surga. Memang itu abadi sudah. Datang cuma untuk ngobrol-ngobrol aja, ingat kenangan di dunia dulu. Ingat dulu, kita susah hidupnya. Mau makan sop nasi saya susah. Ingat dulu, kita tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Ingat dulu, ya kita selalu pergi jihad bersama. Ingat dulu kita sama-sama ke majelis ilmu. Ingat dulu kita begini dan begitu cerita. Setiap Jumat mereka ketemu. Ini menandakan memang Jumat juga adalah hari yang mulia. Karena hari Jumat tetap digunakan istilahnya di surga. Lalu apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat mereka lagi ngobrol-ngobrol, mereka lagi nikmati keadaan itu. Indah sekali. Bagaimana sih kalau kita pakai baju baru, wangi, kita sudah rapi, sisir rambut sudah tampan, ketemu sama seorang teman juga tampan, wangi, kita ngobrol, enak. Ngobrol tentang sesuatu yang menggembirakan, membahagiakan. Seperti itu. Di surga kita ketemu begitu teman, dan mengenang semuanya ini. Anda sama saya akan ketemu, nanti kita akan ngobrol. Lalu pada saat lagi asyik ngobrol, berhembuslah kepada mereka angin dari arah utara. Dari arah atas mereka. Dan hembusan angin
tersebut mengenai wajah mereka dan pakaian mereka. Apa yang terjadi? Kalau angin di dunia kan menerpa wajah kita, oh kita rasa sejuk, itu paling maksimal udah. Apa yang terjadi teman-teman? Sehingga mereka bertambah indah dan tampan. Nggak butuh ke salon, nggak ada krem-krem. Angin Allah tiupkan khusus untuk servis wajah mereka dan wajah mereka, baju mereka. Setiap Jumat mereka bertambah tampan. Bagaimana tampannya ini? Dan ini khalidina fiha, kekal selamanya. Jadi terus ketampanannya setiap pekan diperbaharui oleh Allah SWT. Allah qadir. Allah mampu melakukan itu. Masuk akal atau tidak teman-teman? Orang beriman yakin dengan hatinya. Ya, seperti itu. Tapi hanya patuh di dunia. Kemudian setelah mereka kumpul, mereka sudah puas, mereka pulang ke istana mereka. Menemui istri-istri mereka. Bukan satu orang, beberapa orang istri. Karena di surga sudah poligami. Sekarang mereka bertemu. Dalam keadaan mereka makin tampan dan mempesona. Sampai para istrinya pun kagum. Para istri berkata, ini Allah sudah bocorin. Ini nanti, hai muslimah, dari lisanmu akan keluar perkataan ini kepada suamimu nanti di surga. Tuh, dari bidadari akan keluar pada suaminya. Demi Allah, bersumpah duluan. Engkau semakin bertambah indah dan mempesona setelah meninggalkan kami. Kenapa dikatakan kami? Dia tahu ini adalah ada beberapa orang istri. Mereka duduk sama-sama. Tadi kan ada dua bidadari. Satu di kepala, satu di kaki misalnya. Ada juga orang yang punya lebih daripada itu. Seperti para syahid dinikahkan dengan 70 bidadari. Itu banyak sekali yang akan mendampingi dan menghibur dia gitu. Akan kenikmatan abadi, Anda akan lupakan semua ya kejenuhan dan permasalahan dunia. Akan jadi kecil semua setelah masuk surga. Kecil semua. Masih ingat hadis pernah kita sebutkan tentang kenikmatan surga. Kata Nabi SAW, Allah akan mendatangkan hari kiamat. Sosok ahli dunia yang paling menderita di dunia. Paling miskin. Hidupnya susah. Rumahnya beratapkan langit. Ya. Di atas tanah. Hujan kena hujan, dingin kena dingin. Hujan, terik matahari kepanasan. Pakainya cuma itu di badan. Tapi orang ahli surga. Sholat tidak pernah ketinggalan. Jujur kalau berkata dan seterusnya. Didatangkan. Penderitaan hidupnya. Lalu dicelupkan satu celupan di surga. Dikeluarkan. Lalu ditanya, apa kau pernah lihat penderitaan selama ini? Apa kata dia? Ini wallahi benar. Sekali lagi saya sumpah sama karena perkataan Nabi SAW. Beliau mengatakan apa? Maka dia akan mengatakan, tidak pernah selamanya. Demi Allah, tidak pernah saya rasakan penderitaan. Dia lupakan semua 50-70 penderitaannya gara-gara satu celupan di surga. Bagaimana dengan orang yang jadi penghuninya? La ilaha illallah. Dan akan didatangkan pada hari kiamat nanti orang yang paling nikmat di dunia. Dari lahir sampai mati jadi raja. Dia lahir dia sebagai anak raja, bajunya selalu mewah, tidurnya selalu tempat mewah, di istana semua dilayani penahan dayang-dayang. Karena ada orang begitu kan. Sampai dia mati dalam kondisi dia juga raja, mulia. Pakai acara pemakaman kerajaan segala macam. Tapi ahli neraka. Gak pernah beriman kepada Allah, kufur kepada Allah. Dicelupin satu celupan di neraka, dikeluarkan. Ditanya, apa kau pernah rasa nikmat selama ini? Dia mengatakan, demi Allah tidak pernah. Hilang dengan satu kali celupan. Bagaimana dengan orang yang abadi di neraka? Wa na'udzubillah. Ya. Maka mereka setiap pekan menambah indah. Sampai para istrinya pun mengatakan, demi Allah. Ya. Siapa di antara kita teman-teman yang istrinya pernah sering mengucapkan, demi Allah kau tambah tampan. Anda sudah 5 tahun, 6 tahun menikah. Dia ucapkan tampan aja masih jarang. Mungkin sudah tidak ucapin. Ini setiap Jumat, istri-istri yang salihah ini akan mengatakan, demi Allah, engkau tambah indah dan mempesona setelah meninggalkan kami. Begitu romantisnya. Pujian yang baik disampaikan. Makanya menarik sekali kalau setiap muslim menyadari bagaimana servis bidadari di surga sehingga dia bersaing dengan saingannya yang sebenarnya di sana di surga. Mereka selalu setia, mereka selalu menghibur suami, mereka selalu wangi, mereka selalu tampak cantik, mereka selalu patuh kepada Allah, tidak pernah berkhianat. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala juga tidak hanya memberikan ketampanan setiap pekan para laki-laki di surga, tapi Allah di saat itu juga spontanitas mengubah para bidadari dan istri-istri tersebut menjadi lebih indah dari sebelumnya. Makanya di sini dikatakan, maka mereka menimpalinya, para ahli surga yang laki-laki, demi Allah. Dia pun sumpah, karena dia kagum lihat kecantikan istrinya sekarang.
engkau juga semakin bertambah indah dan mempesona setelah kepergian kami. Ya. Artinya pada saat kami pergi tadi dan kami pulang sekarang, ya, ternyata engkau lebih cantik dari sebelumnya. Jadi setiap pekan ada pembaharuan ini. Ini luar biasa. Ya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat ini kepada setiap laki-laki dan perempuan dari kenikmatan yang luar biasa ini. Baik teman-teman sekalian, kita akan tutup insya Allah di bab ke-23. Ini bahasan kita terakhir di sore hari ini. Tentang ahli surga akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini diangkat dalil pertama. Dari nikmat tertinggi di surga nanti. Mengalahkan semua yang tadi apa yang sudah kita sebutkan. Dari bidadari, dari istana, dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, pakaian, segala macam. Sungai-sungai. Itu semua nggak ada nilainya. Kalau mau dibandingkan dengan nikmat ini nikmat terbesar, yaitu melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang kalahkan ini. Ini terbesar. Semoga Allah SWT mudahkan untuk kita. Dan memang Nabi SAW menjadikan salah satu doa rutin beliau, وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِكَ. Ya Allah, aku minta kenikmatan melihat wajahmu yang mulia. Dan ini dianjurkan dibaca di setiap kali mau salam. Di antara potongan doa cukup panjang, ada potongan doa ini. Ya. Kita buka surah Al-Qiyamah, karena penerbit tidak menulis ayat Al-Qurannya. Maka kita akan buka insya Allah di aplikasi handphone. Surah Al-Qiyamah, surah 75. Tadi kan kita baca surah Al-Insan ya. Saya akan mulai di ayat 20 aja ya, supaya lebih connect ya. Al-Qiyamah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah. Sayang sekali. Sebenarnya kalian itu mencintai kehidupan dunia. Kalian lebih suka dengan dunia, tidak suka dengan akhirat. Ayat 21-nya watadharuna al-akhirah, dan meninggalkan kehidupan akhirat. Terbukti dunia aja terus, ribut, bertengkar, berkelahi, gunjing, fitnah, sikut sana, sikut sini. Orang akhirat tidak seperti itu. Tak ada urusan sama dunia. Bahkan apapun yang hilang dari dunia mereka tidak peduli, selama iman mereka masih ada. Ayat 22-nya menjelaskan tentang bagaimana keadaan di akhirat. Sehingga jangan kalian cintai dunia melebihi akhirat. Dunia cuma tempat berlalu. Nabi SAW mengatakan dunia ini, aku dengan dunia seperti seorang penunggang kuda, musafir, capek, penat, duduk di sebuah pohon, kemudian pergi. Allah mengatakan di ayat 22-nya, Ujuhu yawma idin nadhira. Wajah-wajah orang mukmin pada waktu itu berseri-seri. Berseri-seri, gembira. Karena sudah abadi di nikmat. Tidak akan pernah ada di surga keluar lagi dari surga. Tidak akan pernah teralihkan istana dia kepada orang lain. Nggak ada transaksi jual beli di sana. Nggak ada. Semua sudah milik kita abadi. Sekali jadi istri-istri selamanya. Nggak ada kematian. Sekali punya sungai. Sekali punya pohon-pohon. Punya kita semua. Dipan-dipan. Ranjang-ranjang. Semuanya punya kita. Abadi. Bagaimana nggak berseri-seri? Ya 23-nya. Ila rabbiha nadhira. Kepada Tuhan mereka melihatnya. Mereka melihat ya, Tuhan mereka. Dan ini yang dia saksi bahasan kita. Yang akan melihat ahli surga, yang akan melihat Allah cuma ahli surga. Dan tidak ada lagi yang melihat selain mereka. Ahli neraka tidak akan lihat. Makanya setelahnya Allah gambarkan itu tentang ahli neraka. Saya bacakan sedikit, mohon maaf saya izin. Bacakan supaya anda lihat bagaimana bedanya. Sementara orang-orang kafir, orang masuk neraka, ayat 24-nya, wa ujuhu yawma idzin basira, dan wajah-wajah orang kafir pada itu muram, ketakutan, api, gejolak, teriakan, histeri, cambukan, setrikaan, siksaan yang luar biasa. Ayat 25-nya, tadhunnu an yuf'ala biha faqira, mereka yakin bahwa mereka akan ditimpakan kepada mereka malapetaka yang amat dahsyat. Baik, teman-teman sekalian, kita akan masuk kepada hadis yang merincikan tentang masalah melihat wajah Allah yang mulia ini. Hadis yang pertama, hadis nomor 82 dari awal kita belajar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita atau Rabb kami pada hari kiamat? Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah kalian kesulitan melihat bulan pada bulan purnama? Pada malam purnama. Bentar lagi malam purnama ini. Sekarang kan tanggal 9 Zulhijjah ya. Tanggal 13, 14, 15 itu yang biasa disuruh puasa, Iyamul Bid, puasa di hari putih. Itu anda akan lihat bulan purnama. Bulan lebih besar dan cahayanya terang sekali.
Kata Nabi SAW, apakah kalian kesulitan melihat bulan pada malam purnama? Para sahabat menjawab, tidak. Karena semua orang bisa lihat itu. Beliau bertanya lagi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian kesulitan melihat matahari yang tidak diliputi awan? Kalau gak ada awan sama sekali, matahari aja, langit putih bersih dari awan. Tidak akan terhalangi melihat matahari kan? Mereka menjawab tidak. Kata Nabi SAW, maka kalian akan melihatnya seperti itu juga. Hadis riwayat Bukhari jadi 2 halaman 292 dan Muslim jadi 3 halaman 17. Allahu Akbar, ini hadis yang luar biasa ini. Ya. Kemudian kalau Anda bertanya kira-kira kapan kita bisa melihat Tuhan kita itu? Begitu masuk surga bisa lihat Tuhan kah? Perhatikan hadis setelahnya. Ya. Saya langsung sambungkan saja karena memang ya, ini connect satu sama yang lain ya. Hadis nomor 83 dari awal kita belajar. Dan ini juga kita tutup dengan penjelasan hadis ini insyaAllah. Syuhaib radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati yaqulu Allah azza wa jalla turiduna syai'an azidukum?" Fayaqulun alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna al-jannata wa tunajjina minan nar qala fayakshifu al-hijab fama u'tu shay'an ahabba ilayhim minan nadhari ila rabbihim thumma tala hadhihi al-ayah lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Jika ahli surga telah masuk ke dalam surga, maka Allah yang maha mulia dan maha tinggi bertanya, apakah kalian menginginkan sesuatu sehingga aku menambahkan untuk kalian? Mereka menjawab, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Jadi Allah tanya lagi, ini ahli surga belum lihat ya. Belum lihat Allah. Ngobrol sama Allah ya. Allah nanya, tapi mereka cuma dengar suara. Mereka tidak tahu. Allah ini belum tahu seperti apa wujudnya. Belum lihat pada saat itu. Maka Allah mengatakan, apakah masih mau saya tambah lagi? Setelah semua istana yang mewah, luas, tanaman, buah-buahan, pakaian, pelayan-pelayan. Luar biasa. Maka ahli surga langsung menjawab. Mereka sudah nggak tahu harus bilang apa lagi. Mereka mengatakan, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Karena orang kalau begitu terima buku di tangan kanannya, maka wajahnya akan memutih, bercahaya terang. Semua kita termasuk insya Allah. Orang yang tahu ini ahli surga. Orang di neraka akan muram, hitam, bahkan ada api di wajah mereka. Dan lalu surga mengatakan, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Bukankah engkau memasukkan kami ke dalam surga? Nanti apa lagi yang kami mau, ini sudah luar biasa. Gitu. Kemudian Allah membuka tirainya. Penghalang antara Allah yang maha mulia dengan para hambanya ini. Ya Allah. Tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat Rabb mereka. Kemudian beliau membaca firman Allah yang artinya bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga dan ada tambahannya. Surah Yunus ayat 26. Diambil dari Sahih Muslim di 3 halaman 17. Ada beberapa riwayat berhubungan dengan masalah ini. Ya, di mana disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah riwayat bahwasanya ahli surga nanti pada saat mereka sudah masuk ke dalam surga, mereka sudah nikmati. Dan tidak ada lagi di neraka ahli surga. Maksudnya yang masuk neraka pun duluan, yang masuk neraka dulu karena banyak dosanya dibersihkan. Kemudian masuk ke dalam surga. Di surga tinggal orang yang di neraka tinggal orang yang abadi. Orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Mana'udzubillah. Semoga kita diselamatkan seumur hidup kita dari itu semua dan semua keturunan kita dari ini dan pasangan-pasangan kita semua dari kekufuran ini. Mana'udzubillah. Yang jelas, kalau hadis surga sudah masuk semua ke dalam surga, tidak lagi di neraka. Termasuk orang-orang yang sudah maksiat tapi dibersihkan dulu dosanya. Maka Allah bertanya kepada mereka, apakah sudah cukup semua yang saya berikan? Mau nggak saya tambahin sesuatu? Mereka bilang, ya Allah, kami mau apa lagi? Setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan engkau masukkan kami dalam surga. Mereka bisa lihat neraka. Kita di surga teman-teman bisa lihat ke neraka setiap saat. Sehingga kita selalu bersyukur terhadap Allah selamat dari siksa tersebut. Ya. Nikmat apa lagi? Maka Allah pun mengatakan, hari ini aku sudah ridho kepada kalian, aku tidak akan murka selamanya. Dalam riwayat lain, Allah mengangkat hijabnya, lalu mereka melihat Tuhan mereka pertama kali, lalu mereka mengatakan tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Ada riwayat lain juga yang berbunyi, kata Nabi SAW, nanti kalau ahli surga sudah berkumpul di surga semuanya, ya, maka seorang malaikat akan menyeru mengatakan, marilah ya, menziarahi atau mendatangi Tuhan kita. Maka ahli surga kumpul semua. Mereka gembira akan bertemu dengan Tuhan mereka. Mereka sudah masuk surga tapi belum pernah lihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung ya. Di mahsyar akan kelihatan Allah.
Kata Nabi SAW, kalian akan lihat Tuhan kalian pertama kali seperti bulan purnama. Ya. Di mahsyar. Kita tidak, Allah datang menghakimi hamba-hamba, tapi kita tidak tahu cahaya di atas cahaya. Allah gambarkan dalam surah An-Nur. Nurun ala nur. Tebal sekali, gak bisa kelihatan Allah SWT. Maka mereka gembira semua, karena mereka akan berseri-seri, mereka akan ketemu dengan Tuhannya. Ini luar biasa, ini belum pernah terjadi. Setelah mereka sekian lama di surga ya, karena ini terjadi setelah ahli surga yang disiksa di neraka, entah berapa lama, dikeluarkan semua. Udah nggak ada lagi, di neraka tinggal orang yang abadi. Allahu alam berapa ribu tahun tuh. Tapi jelas, pada saat itu mereka sudah sangat menikmati surga. Mereka bersyukur terus sama Allah. Tapi kali ini berbeda. Dipanggil. Ayo kalian mendatangi, menziarahi Tuhan kalian. Maka mereka pun bergembira, mereka pergi semua rame-rame. Lalu mereka naik, kata Nabi SAW, naik terus, lebih tinggi, sampai mereka menemukan ada cahaya yang sangat terang di atas kepala mereka. Lalu, kemudian mereka mendengarkan suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai ahli surga, apakah kalian ingin aku tambahkan sesuatu? Ada yang kalian minta? Maka mereka mengatakan, apa yang kami mau minta lagi? Setelah kami masuk surga, kami selamat dari neraka. Lalu mereka pun berbicara satu sama yang lain, kata Nabi SAW. Akhirnya mereka sepakat. Ahli surga seperti sepakat, minta agar Allah memperlihatkan zatnya yang mulia. Wajahnya Allah yang mulia. Maka Allah pun melepas hijab, membatas antara dia dengan hamba-hambanya. Maka pertama kali mereka melihat Allah dengan keindahannya, yang membuat mereka melupakan semua nikmat surga. Sampai mereka mengatakan tidak ada nikmat mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Dalam riwayat lain, Allah memperlihatkan mereka, ya, kalau nggak salah di pagi dan petang hari. Ya. Maka mereka merasakan nikmat yang luar biasa. Kemudian, kata Nabi SAW, dan tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan berbicara berdua dengan Tuhannya tanpa ada penterjemah. Maka Allah akan berbicara dengannya. Berdua dengan Tuhannya. Luar biasa. Kita teman-teman kalau dipanggil oleh seorang presiden, ngobrol berdua di ruangannya. Khusus dia bertanya sama kita, dia memenuhi hajat kita. Bagaimana gembiranya? Bagaimana dengan Tuhan alam semesta ini? La ilaha illallah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga Firdaus tanpa hisab. Ya Allah, masukkan kami ke surga Firdaus tanpa hisab. Ya Allah, jadikan kami penghuni surga Firdaus tanpa hisab. Allahumma amin.